Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah, mata kuliah pengendalian mutu pakan. Sebelumnya saya akan membacakan dulu dosen pengampu mata kuliah ini, barangkali lupa ya. Ada Profesor Dr. Iman Hernaman MSI IPU sebagai koordinator, kemudian Profesor Dr. Insinyur Ujang Hidayat Tanuwirya, Profesor Dr. Rahmat Hidayat, kemudian ada Dr. Insinyur Budi Ayuningsih, selanjutnya ada Insinyur Atun Budiman MSI, kemudian ada Dr. Uri Prosani SPT MSI, dan yang terakhir adalah Bapak Insinyur Yuliandri Rizkiansa. Nah, sekarang capaian pembelajaran mata kuliah ya, barangkali lupa kita ingatkan kembali. Jadi setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan kebijakan mutu pakan, rantai pasok pakan, standarisasi mutu pakan, sifat-sifat bahan pakan, pengendalian mutu pakan, evaluasi komponen toksik, dan pemalsuan. Nah, pemalsuan ini yang akan menjadi pokok bahasan pada hari ini. Kemudian selanjutnya mahasiswa dapat menganalisis dan menyusun konsep pengendalian mutu sesuai standar yang berlaku. Nah, sistem pembelajarannya nanti di kuliah hari ini adalah ada kuis ya, untuk evaluasi sesuai dengan RPS. Nah, masuk ke dalam tema pemalsuan bahan pakan. Jadi capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi, kemudian latar belakang kenapa terjadi, kemudian bahan pemalsunya apa saja, dampaknya apa saja pada ternak, kerugiannya, cara mendeteksi pemalsuan, regulasi, dan cara mengatasinya. Jadi kalian harus paham, itu nanti akan dites di akhir pertemuan hari ini dengan kuis. Nah, apa itu bahan pemalsuan bahan pakan? Silakan, ada yang bisa berkomentar? Ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, terima kasih banyak. Nama saya Hero Gali. Pemalsuan bahan pakan itu adalah kegiatan ilegal yang biasa dilakukan oleh penjual untuk kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan niat daripada pembeli bahan pakan. Ya, ada lagi? Silakan. Yang bisa berkomentar? Ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Zelda. Sepengetahuan saya, pemalsuan bahan pakan itu penambahan bahan-bahan lain atau palsu ke dalam bahan pakan, contohnya seperti dedak yang dipalsukan menggunakan sekam. Ya, jadi definisinya sudah tepat. Jadi masalah ada perbedaan kalimat nanti tidak bermasalah ya. Yang penting intinya adalah pemalsuan adalah tindakan penambahan bahan lain ke dalam bahan murni. Nah, jadi mereka biasanya tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial. Jadi motifnya finansial ya. Nah, sehingga dengan menambahkan bahan lain ke bahan murni akan mengurangi kandungan nutrien dan akan berbeda nanti di komposisi label bahan pakan tersebut dengan kenyataannya. Nah, selanjutnya mengapa pemalsuan terjadi? Tadi juga sudah disebutkan oleh kalian adalah memperoleh keuntungan. Itu memang motivasi utama. Nah, pemalsuan ini terjadi karena disengaja. Disengaja untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, faktor selanjutnya adalah kurangnya pengawasan. Karena kurangnya pengawasan, sehingga masyarakat itu memanfaatkan situasi. Nah, ketika harga pakan tinggi, nah inilah kesempatan mereka menambahkan bahan lain supaya mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya kurangnya produksi bahan pakan. Jadi bahan pakan produksinya sangat terbatas, tetapi kebutuhan untuk ternak itu tinggi. Nah, ini menyebabkan adanya praktek pemalsuan. Nah, sehingga di sini dicontohkan urea ditambahkan untuk meningkatkan kadar protein. Jadi karena tepung ikan itu mahal, kebutuhannya tinggi,
kemudian ditambahkan bahan lain, contohnya serbuk gergaji ya, dan ditambahkan urea untuk mengelabuinya. Begitu dianalisis kimia, kandungan proteinnya tinggi seperti tepung ikan sungguhan, padahal itu urea. Nah, faktor selanjutnya adalah karena adanya rantai pasok yang kompleks. Jadi permintaannya sangat tinggi, tetapi produsennya terbatas. Nah, ini memunculkan kesempatan pemalsuan itu terjadi. Nah, ini saya berikan ilustrasi berdasarkan data BPS tahun 2022. Jadi, produksi dedak padi dikaitkan dengan kebutuhan dedak padi untuk ternak ruminansia. Nah, kebutuhannya adalah di sini 19,88 juta ton ya. Tetapi produksi dedak padi hanya 5,01 juta ton. Dan sekam padi ada 11,69 juta ton. Nah, dari tabel ini terlihat jika produksi dedak padi ditambah sekam padi pun masih kurang. Masih kurang. Nah, inilah menjadi kesempatan. Ditambahkan bahan lain selain sekam padi. Dan ini sudah terjadi ketika kita melakukan survei di lapangan, terutama di KUD, itu sudah dilakukan. Nah, kemudian metode dan bahan pemalsuan yang umum digunakan. Jadi metodenya adalah mencampurkan bahan lain dengan mempunyai tingkat kemiripan yang sama biasanya. Jadi sekam padi itu dengan dedak padi sama-sama dari beras ya, dari gabah pasti mirip. Nah, kemudian dicampurkanlah sehingga akan sulit dibedakan secara kasat mata. Nah, yang biasa ditambahkan adalah pasir, kemudian sekam padi, ada batu kapur, ada serbuk gergaji. Tadi juga sudah disebutkan, ditambahkan urea untuk mengelabui protein kasar yang terdapat di dalam bahan pakan ataupun ransum. Ada juga ketika bahannya bahan cair, diencerkan. Contohnya adalah molases. Jadi molases itu ada yang kental, ada yang encer. Nah, itu diencerkan dengan air. Tetapi kan harganya kita beli dengan kilo. Nah, itu termasuk dengan pemalsuan. Nah, ini adalah hasil penelitian kita tampilkan, hasil penelitian saya bahwa di sini sudah ada penambahan sekam padi. Secara visual itu tidak bisa dibedakan, tetapi secara mikroskopis itu bisa terlihat. Nah, dari campuran tersebut kemudian kita lihat secara kimia. Kimia artinya ditambahkan fluorogusinol. Dedak padi yang mengandung sekam tinggi akan memberikan respon warna merah yang semakin pekat. Nah, kemudian ketika kita analisis proksimat, kandungan protein kasarnya semakin rendah. Ya jelas, karena sekam padi itu nutriennya memang sangat rendah. Kemudian abunya semakin tinggi. Itu profil dari sifat kimianya. Nah, hal ini memperlihatkan dampaknya akan mengurangi kandungan nutrien di dalam bahan pakan yang asli. Nah, kemudian apa dampaknya? Ketika nutrien di dalam bahan pakan itu rendah, pasti akan menurunkan performa ternak. Dari bobot badan, dari kemampuan bertelur ya, produksi daging, kemudian produksi susu, kemudian mortalitas, bahkan gangguan kesehatan seperti diare, keracunan, bahkan bisa kematian. Itu sangat merugikan bagi ternak dan peternaknya. Nah, ini hasil penelitian juga. Ini adalah pengaruh penambahan sekam padi pada dedak padi. Ini artinya ada pemalsuan pada dedak padi dengan sekam padi. Nah, daya cernanya
kecernaan bahan kering dan bahan organik, semakin tinggi penambahan sekam padi, semakin menurun. Kemudian terhadap bobot badan juga semakin menurun dengan penambahan sekam padi. Nah, ini serius dampaknya pemalsuan, sehingga harus kita hati-hati, Nah, hal itu merupakan ancaman ya bagi konsumen dan ekonomi. Bahkan residu berbahaya itu bisa beresiko pada ternak dan akan mempengaruhi bahayanya pada konsumen ketika produknya itu dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian peternak juga akan rugi dengan tadi daya tahan tubuhnya menurun, sakit, bobot badannya menurun. Untuk memperbaikinya itu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian reputasi industri ya, yang menjualnya itu ketika sudah diketahui palsu, nama baiknya itu akan jelek dan sulit untuk mengembalikan nama baik itu. Kemudian kehilangan kesempatan ekspor, kepercayaan konsumen menjadi menurun. Itu hal-hal yang memang menjadi ancaman yang serius dari pemalsuan tersebut. Nah, bagaimana mendeteksi atau mengidentifikasinya? Di sini metodenya ada beberapa yang biasa dilakukan ya, dengan analisis laboratorium secara kimia proximat, menggunakan alat HPLC ataupun near infrared, juga uji cepat lapangan, fluorogusinol seperti tadi yang dilakukan pada dedak padi secara mikroskop, kemudian menggunakan ultrasonik, ini yang terbaru hasil penelitian saya juga. Nah, kemudian harus dikembangkan teknologi baru yang berbasis AI ya, big data. Jadi database-nya dikumpulkan supaya keakuratan near infrared itu semakin akurat. Karena harus dibandingkan antara standar dan database. Nah, kemudian dilakukan pengujian rutin di sini oleh pihak yang berwenang ya, yang berwenang biasanya harus ada inspeksi rutin diuji. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Musa Pauli dengan NPM akhir 041. Izin bertanya Pak, biasanya kalau di industri pakan itu selain dari contoh ada padi yang dikeluarkan, bahan apa saja selain dedak padi? Biasanya yang dipalsukan. Ya. Jadi pemalsuan bahan pakan di industri yang sudah disampaikan, yang pertama tadi dedak padi, kemudian tepung ikan dipalsukan juga, bahkan gaplek ya, gaplek juga dipalsukannya, ditambah bahan lainnya, biasanya ada pasirnya di situ, ada pasir gitu kan, karena supaya berat. Kemudian tepung jagung giling itu juga dipalsukan. Jadi kalau kita mau beli jagung, harusnya jagungnya jagung utuh, kemudian kita giling. Kalau sudah digiling, nah itu banyak pemalsunya karena berat. Karena kita tidak tahu kan. Nah, itu praktek-praktek yang sudah disampaikan oleh alumni kita dari perusahaan. Sehingga mereka juga mengembangkan metode-metode untuk mengetahui pemalsuan tersebut. Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, saya akan menyampaikan hal yang dianggap baru ya tentang metode deteksi menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, jadi gelombang ultrasonik itu apa? Ada yang tahu? Cahaya tanampak. Cahaya tanampak. Ada lagi? Gelombang ultrasonik. Gelombang suara.
yang biasa terdapat pada kelelawar, lumba-lumba ya. Nah, jadi gelombang suara. Di sini frekuensinya di atas 20 kHz. Nah, sehingga tidak terdengar oleh telinga manusia. Nah, ini dimanfaatkan untuk menguji pemalsuan dedak padi. Jadi prinsip kerjanya adalah gelombang ultrasonik yang dibangkitkan oleh transducer, namanya transducer, dilewatkan pada sampel ya, objek, kemudian akan diterima oleh transducer penerima. Nah, jadi selisih gelombang yang dipancarkan melewati bahan kemudian bisa melewati bahan tersebut diterima oleh transducer receiver itu dihitung. Karena bahan itu mempunyai sifat fisik yang berbeda-beda setiap bahan khas. Jadi bahan itu akan memantulkan, menyerap, atau menghamburkan gelombang. Nah, selisihnya itu yang diamati. Nah, dengan semakin tingginya sekam padi, karena sekam padi itu kan strukturnya adalah sangat keras ya. Nah, itu potensi untuk memantulkan, menghamburkannya sangat tinggi. Sehingga nilai atenuasinya itu tinggi. Atenuasi itu adalah nilai gelombang yang dihamburkan, dipantulkan, dan diserap. Itu akan semakin tinggi. Nah, dengan dedak padi yang asli, istilahnya 100% dedak padi, itu yang dipantulkan atau diserapnya semakin rendah. Nah, kemudian regulasi dan penegakan hukum di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada PP Nomor 95 Tahun 2014 tentang pakan ya. Kemudian harus ada sanksi yang tegas ya, pidana ataupun denda bagi pihak yang melakukan pemalsuan. Kemudian adanya pengawasan ketat dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan ya. Kemudian penerapan SNI yang betul-betul dilaksanakan. Di sini ada peran pengawas mutu pakan sebetulnya. Itu yang belum optimal. Nah, kalau pengawas mutu pakan itu optimal, hal-hal yang terkait pemalsuan mungkin akan dapat diatasi. Nah, di sini pencegahannya seperti apa? Kita mengedukasi peternak supaya paham ciri-ciri bahan pakan yang berkualitas, yang asli, gitu kan, dengan yang dipalsukan. Kemudian harus ada pengawasan, tadi juga sudah disampaikan, terutama dari pengawas mutu pakan. Kemudian ada jaminan ya, jaminan atau sertifikasi atau mudah ditelusuri ya. Jadi asal bahan baku itu dari mana awalnya itu sudah kita harus tahu bagaimana proses pemanenannya, pengolahannya sampai datang ke kita harus tahu, harus bisa ditelusuri. Kemudian peran aktif atau komunitas ya, asosiasi dan konsumen yang terlibat itu harus kerjasama untuk mengawal supaya pemalsuan ini tidak terjadi. Kemudian riset dan pengembangan untuk menghasilkan metode baru itu harus selalu dikembangkan. Karena semakin zaman semakin maju, teknik pemalsuan akan semakin maju juga, gitu. Dan kita juga harus memerlukan metode yang semakin baru untuk bisa mengatasi pemalsuan tersebut. Nah, di sini ada tagline-nya, lindungi pakan, lindungi masa depan, gitu kan. Jadi prinsipnya ada berkelanjutan. Ketika pakannya baik, ternaknya sehat, umurnya akan panjang, akan berlanjut. Kemudian hasilnya akan baik ya, kualitas daging, susu telurnya akan baik gitu. Jadi harus komitmen bersama di sini membangun rantai pasok yang aman dan berkualitas. Kemudian pakannya harus pakan yang terbaik yang diberikan. Kemudian ada pengawasan ya, ada investasi pengawasan. Di sini ada dibentuklah badan-badan pengawasan terkait bahan pakan
Kemudian di sini ada peran aktif yang memang diharapkan. Laporkan jika ada pemalsuan. Nah, itu materi hari ini. Untuk di akhir silahkan mengisi kuis. Silahkan. Nanti kalian tidak usah mengisi daftar hadir ya. Jadi daftar hadirnya dari hasil kuis ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pemalsuan bahan pakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.